Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Eka Putra, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Dampak Reformasi Aviasi Organization for Economic Cooperation and Development, yang disingkat sebagai OECD terhadap pembangunan nasional Kolombia dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Selanjutnya kita langsung saja ke latar belakang, yaitu dalam era globalisasi, organisasi internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk tatanan ekonomi dan politik sosial dan dunia. Salah satu organisasi tersebut adalah OECD sendiri. OECD merupakan wadah bagi negara-negara maju untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dan pembangunan. Namun dalam perjalanannya, OECD juga membuka peluang bagi negara-negara yang berkembang untuk mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola ekonomi yang baik, transparansi, dan pembangunan yang berkelanjutan. OECD sebagai organisasi internasional memiliki keanggotaan yang berjumlah 38 anggota dengan mayoritas merupakan negara-negara maju yang berindustri tinggi. OECD juga dianggap sebagai perkumpulan negara maju dengan total pada tahun 2021 total domestik bruto mereka secara kolektif termasuk dalam 46% dari total domestik bruto global. Salah satu negara yang aktif menempuh jalur aviasi dan akhirnya bergabung dengan OECD adalah Kolombia, yang bergabung sebagai anggota ke-37 di tahun 2020. Keanggotaan Kolombia ini sendiri menempuh waktu yang cukup lama, di mana proses aviasi memakan waktu 7 tahun, dimulai dari tahun 2013 sampai tahun 2020, yang mana Kolombia melakukan serangkaian reformasi dalam berbagai sektor termasuk perpajakan, tata kelola perusahaan, kebijakan persaingan, perlindungan lingkungan, pendidikan, dan tenaga kerja. Dalam proses ini juga, Kolombia ditinjau oleh 23 komite OECD yang mencakup berbagai sektor termasuk anti korupsi, tata kelola lingkungan, tenaga kerjaan, persaingan, dan transparansi perusahaan. Dalam konteks aviasi Kolombia ini menjadi penting bagi aviasi ini menjadi penting bagi negara-negara Kolombia dan negara-negara berkembang yang ingin meningkatkan kredibilitasnya di panggung global. Proses aviasi ini juga menjadi hal yang penting dalam upaya Kolombia untuk meningkatkan integrasi ekonomi mereka ke dalam integrasi ekonomi global yang lebih modern dan maju. Aviasi ini juga menempatkan Kolombia sebagai negara Amerika Latin yang ketiga yang menjadi negara maju, negara anggota OECD. Dan jika kita melihat masalah dalam hal domestik di konteks perpolitikan domestik di Kolombia, Kolombia dipengaruhi konflik internal dan reformasi tata kelola pemerintahan. Salah satunya adalah berakhirnya konflik pemerintah dengan kelompok pemberontak VARC yang dengan perjanjian damai di tahun 2016. Nah, itu Kolombia juga termasuk negara yang cukup korup dengan dimana berdasarkan indeks korupsi mereka, Kolombia berada di peringkat ke-96 dari 180 negara. Dalam hal perekonomian dan ekonomi sosial, Kolombia juga memiliki masalah serius seperti masalah ketimpangan, di mana 20% orang terkaya di Kolombia memiliki 60,2% total kekayaan negara, sedangkan 20% orang termiskin hanya memiliki 3% saja dari total kekayaan negara. Juga masalah struktural seperti informalitas yang berbesar pada 47% dari total tenaga kerja yang ada. Fokus utama Kolombia dalam hal aviasi ini ada empat manfaat. Yang pertama adalah terkait pertumbuhan stabilitas ekonomi mereka.
Yang kedua terkait penanaman modal asing atau yang biasa juga disebut sebagai FDI. Yang ketiga reformasi sosial dan pasar tenaga kerja. Dan yang keempat reputasi internasional pengaruh kebijakan. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini apakah apa saja dampak yang dialami oleh Colombia setelah menjadi anggota OECD, baik dari sektor politik, ekonomi, maupun sosial. Meskipun ada harapan-harapan ambisius terkait aksesi Colombia ke OECD, bukti empiris yang menunjukkan intensif keanggotaan masih terbatas. Pemulihan ekonomi pasca 2020 sebagian besar disebabkan oleh pemulihan ekonomi dan faktor eksternal lainnya. Penelitian ini menyelidiki apakah keanggotaan Colombia di OECD telah menghasilkan peningkatan yang berarti dalam kinerja ekonomi, kualitas kelembagaan, dan perdagangan internasional. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian adalah apakah perkembangan ekonomi, politik, dan sosial yang dialami Colombia selama 4 tahun menjadi anggota OECD sesuai dengan ekspektasi dan apakah faktor ini merupakan pengaruh dari kebijakan OECD yang diadopsi oleh Colombia. Yang kedua, tujuan penelitian menilai dampak politik, ekonomi, dan sosial dari keanggotaan OECD terhadap Colombia dan dampak ini berkaitan secara langsung dengan kebijakan yang diadopsi. Ketiga, manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi pada dua bagian, yaitu yang pertama akademis. Akademis adalah berfungsi untuk referensi lebih lanjut dalam studi kehubungan internasional, terutama dalam bagian dalam fokus studi organisasi internasional. Praktisnya itu memberikan wawasan tentang efektivitas organisasi internasional untuk membentuk kebijakan dalam negeri suatu negara. Ada 5 studi pusaka dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, pergabungan Israel dalam Organization for Economic Cooperation and Development tahun 2010, yang ditulis oleh Ari Putra Prima di tahun 2016. Yang kedua, Colombia Accession to the OECD as a Strategy for Extension in Unfavorable Context oleh Luis Fernando. Yang ketiga, Participation Study of Developing Countries in Organization for Economic Cooperation and Development to Economic Growth. A Study Developing Countries in Latin America oleh Faradina Zevaya, Fatwa Rogit, dan Utari Nur Kaudi. Yang keempat, Colombia as a new member of the Organization for Economic Cooperation and Development Process and Public Policy Challenge oleh Juliana Gonzalez. Dan yang kelima, What can Brazil expect from the OECD oleh Otaviano Canuto dan Tiago Ribeiro dos Santos. Selanjutnya, itu kerangka konseptual. Pada penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual institusionalisme neoliberal yang disampaikan oleh Robert Cohen. Teori ini berpendapat bahwa lembaga internasional membantu negara bekerja sama dengan menyediakan aturan, mengurangi ketidakpastian dan menumbuhkan kepercayaan. Tidak seperti realisme, yang melihat politik global sebagai perebutan kekuasaan. Institusionalisme neoliberal percaya bahwa lembaga menciptakan manfaat jangka panjang yang lebih besar daripada kepentingan pribadi yang jangka pendek. Robert Cohen berpendapat bahwa kerjasama internasional dapat direalisasikan melalui interaksi yang terus berulang-ulang, transparansi, dan pemantauan. Menurut Cohen juga, lembaga memfasilitasi kerjasama dengan 4 hal. Yang pertama, mengurangi biaya transaksi kerjasama. Kedua, memberikan kredibilitas pada negara anggota. Ketiga, memfasilitasi pengetahuan, praktik terbaik, dan keahlian teknis yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, menetapkan standar. Baik, selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian pada ini menerapkan pendidikan kualitatif untuk mengolah dan menjawab pertanyaan penelitian yang dengan Colombia dan OECD sebagai variabelnya. Dan selanjutnya batas penulisan berkisar dari tahun 2013 sampai tahun 2024. Dengan analisisnya yang berfokus pada sektor yaitu ekonomi, sosial, dan politik. Unit dan level analisis.
Unit analisisnya sendiri adalah Colombia, sedangkan unit ekspansifnya adalah reformasi yang didorong oleh OECD selama proses eksekusi, dan legal analisisnya adalah negara. Sebenarnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan data sekunder dengan studi literatur. Data utamanya adalah data-data dari statistik tahunan yang dirilis oleh OECD terkait negara anggota dari rekan kerjasama mereka. Data ini umumnya dirilis di laman resmi mereka yaitu oecd.org dan dilakukan setiap tahun ataupun secara berkala. Dan data lainnya berupa artikel jurnal, buku, laporan, dan berita surat, kabar berbasis internet, juga penulis kumpulkan. Dan itu data-data statistik didapatkan dari laporan keuangan nasional seperti Bank Dunia, IMF, dan UNCTAD, dan laporan bisnis seperti Bloomberg, Economist, dan sumber berita lokal. Selanjutnya teknik analisis data. Untuk menganalisis datanya, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan teknik penelusuran hubungan kausal atau causal link. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi pola hubungan yang bersifat kausal berdasarkan perubahan kebijakan domestik yang selaras dengan rekomendasi OECD, kedua perkembangan indikator sektoral sebelum dan sesudah aksesi, dan yang ketiga evaluasi terhadap relevansi posisi antara kepentingan nasional Kolombia dan dampak dari keanggotaan OECD itu sendiri. Hasil dari analisis dari hubungan kausal ini kemudian ditarik dan dijadikan narasi sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian. Sebelumnya sistematika penulisan, yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan, kedua kondisi ekonomi, sosial, dan politik Kolombia sebelum keanggotaan OECD, ketiga reformasi kebijakan Kolombia, yang keempat kondisi Kolombia pasca aksesi yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2024, dan yang kelima itu penutup. Selanjutnya yaitu kita lanjut kepada bab 2. Bab 2 yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik Kolombia sebelum keanggotaan OECD. Kolombia menghadapi beberapa masalah-masalah struktural yang umum kita temui di negara-negara berkembang di Amerika Latin, seperti pertumbuhan ekonomi yang moderat dan tidak merata, ketimpangan pendapatan masyarakat yang masif, kapasitas kelembagaan pemerintahan mereka yang masih lemah, dan kesenjangan sosial yang menghambat pembangunan eksklusif. Menyadari hal ini, pemerintah Kolombia melihat bahwa keanggotaan OECD menawarkan kerangka kerja sekaligus insentif untuk mengatasi kelemahan ini melalui reformasi kebijakan yang komprehensif. Selanjutnya yaitu kondisi ekonomi Kolombia. Kolombia merupakan salah satu ekonomi yang paling tangguh di Amerika Latin sepanjang tahun 2020-an. Meskipun demikian, tantangan struktural yang berkelanjutan secara signifikan membatasi kemampuan pembangunan untuk menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Kolombia juga bergantung pada masalah-masalah seperti masalah ekspor mereka yang bergantung pada barang ekstraktif seperti minyak dan pertambangan, yang menyebabkan perekonomian internasional mereka fluktuatif dan gampang dipengaruhi faktor-faktor internal. Selanjutnya itu kendala-kendala seperti kendala struktural, seperti pendapatan yang tinggi, informalitas tenaga kerja, dan disparitas regional juga menghambat perkembangan nasional mereka yang merata. Tantangan fiskalnya seperti rendahnya penerimaan pajak dan mekanisme distribusi pajak yang tidak efisien juga menghambat investasi publik dalam pembangunan sosial dan infrastruktur Kolombia. Selanjutnya yaitu makroekonomi. Kolombia memasuki periode ekspansi yang cukup kuat dalam dekade dari tahun 2002
hingga tahun 2013. Rata-rata tingkat pertumbuhan PDB tahunan pada Kolombia pada masa ini melampaui tren-tren histori perekonomian negara tersebut. Khusus pada tahun 2013, di mana perekonomian Kolombia mencatat pertumbuhan PDB sebesar 5,13%, menetapkan Kolombia sebagai ekonomi terbesar ketiga di Amerika Selatan, dengan PDB nominal mencapai sekitar 382 miliar US dollar, yang juga meningkat sebesar 1,2% pada tahun 2012. Namun meskipun jika kita melihat grafik di atas di presentasi, meskipun perekonomian Kolombia merupakan salah satu perekonomian terbesar di Amerika Latin, skala struktur perekonomian secara keseluruhan masih terbilang sederhana jika dibandingkan negara-negara OECD yang sudah mapan, khususnya di kawasan seperti Chili dan Meksiko. Sebelumnya PDB Kolombia berada di angka 382 miliar US dollar yang berada di bawah Meksiko yang memiliki PDB sebesar 1,33 triliun di tahun yang sama, dan Chile sebesar 277 miliar US dollar. Selanjutnya itu perdagangan. Jika kita melihat perdagangan, Kolombia sendiri sudah melakukan upaya-upaya liberalisasi dan kerjasama kerjasama ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas, atau yang bisa juga disebut sebagai FTA, yang bertujuan untuk memperluas akses kerjasama mereka di pasar di Amerika Utara, Eropa, dan Asia, yang juga berisikan negara-negara anggota OECD. Jika kita berbicara tentang mitra dagang, Amerika Serikat merupakan mitra dagang terbesar Kolombia yang menyumbang porsi ekspor yang cukup substansial sebesar 26%. Kerjasama ini juga difasilitasi oleh kerangka kerjasama FTA AS Kolombia. Di luar Amerika Utara dan Amerika Latin, Uni Eropa merupakan mitra dagang Kolombia di luar benua Amerika melalui kerjasama UE, Kolombia, Peru. Dari data juga menunjukkan bahwa sekitar 63% ekspor Kolombia dan lebih dari 60% impornya dilakukan dengan negara-negara OECD seperti Belanda dan Spanyol, Kanada. Namun Kolombia juga mengalami masalah-masalah terkait ekspor dan impor. Contohnya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ekspor Kolombia terlalu bergantung kepada produk-produk komoditas ekstraktif seperti minyak dan batu bara. Sedangkan mengenai impor, Kolombia masih melakukan impor-impor produk-produk berkualitas tinggi pada negara maju seperti mesin dan barang manufaktur. Sebenarnya investasi asing. Dalam usahanya untuk mendiversifikasi tujuan ekspor di luar mitra tradisionalnya di Amerika Latin, Kolombia memosisikan dirinya sebagai negara berkembang yang berintegrasi ke dalam rantai nilai global. Salah satunya adalah ditunjukkan dengan peningkatan nilai modal asing mereka, di mana dari periode 2010 hingga 2019, rata tahunan investasi asing langsung atau FDI Kolombia mencapai sekitar 13,30 miliar US dollar. Yang juga sepanjang yang juga, terutama merupakan negara-negara OECD seperti Amerika Serikat, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Kanada, yang secara
yang menyumbang sekitar 60% dari total arus masuk investasi. Amerika Serikat sendiri merupakan seperti yang juga yang disebutkan sebelumnya, Amerika Serikat lah yang merupakan partner mitra dagang utama Kolombia di dalam anggota OECD. Namun selain itu, di luar negara OECD, mereka juga melakukan kerjasama dengan negara seperti Tiongkok, Brazil, Panama, dan pusat keuangan Panama, dan juga negara-negara Karibia atau lepas pantai. Nah, selanjutnya yaitu kondisi sosial Kolombia. Uh, Berdasarkan kondisi sosial Kolombia, OECD mendeskripsikan kondisi sosial dan ekonomi Kolombia sebagai sebuah pertumbuhan yang kuat, namun kemasyarakatan yang tidak merata. Kolombia memiliki masalah serius terkait ketimpangan pendapatan masyarakatnya jauh di atas rata-rata anggota OECD, namun masih tergolong umum di dalam kelompok negara Latin Amerika. 26,9% masyarakat Kolombia berada di dalam bawah garis kemiskinan dan 7,4-nya berada dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan ini ada 4, yaitu 1. Perbedaan tingkat dan kualitas pendidikan. Yang kedua, segmentasi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, perbedaan regional dalam ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan layanan publik. Yang keempat, yaitu distribusi kepemilikan tanah yang sangat tidak merata dan redistribusi perpajakan yang juga tidak merata dan salah sasaran. Selanjutnya yaitu kondisi politik Kolombia. Dan kita melihat kondisi politik Kolombia. Kolombia mengalami modernisasi secara bertahap di tahun 2000-an hingga dan awal 2010-an. Namun lembaga politiknya terus menghadapi permasalahan seperti korupsi, klientelisme, supremasi hukum yang lemah, dan kredibilitas kelembagaan yang cukup rendah. Kondisi ini membatasi efektivitas implementasi kebijakan nasional dan mengurangi kemampuan negara untuk mempertahankan tujuan pembangunannya secara jangka panjang. Akibatnya, salah satu alasannya sendiri merupakan masalah peninggalan kolonial dari zaman penjajahan Spanyol, di mana tradisi patronisme masih marak dilakukan di sana. Patronisme ini sendiri juga merupakan salah satu bentuk korupsi paling umum yang terjadi di Kolombia. Yang hal ini juga menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Yang mana juga hal ini dapat mempengaruhi efektivitas lembaga kenegaraan tersebut dalam melakukan tugas-tugasnya. Selain dari itu, untuk dalam mencapai tujuan National Development Plan mereka dari tahun 2014 sampai tahun 2018, Kolombia perlu mengadopsi tata kelola pemerintahan yang lebih baik, salah satunya melalui tingkatan transparansi berbasis data statistik nasional yang dapat diakses publik. Kolombia sendiri telah melakukan beberapa upaya seperti bergabung ke dalam inisiatif Open Governance Partnership di tahun 2012 dan meningkatkan kinerja lembaga statistik nasional mereka yaitu DANE, dan mengembangkan e-government dengan informasi yang dapat diakses secara online oleh masyarakat. Selanjutnya kita lanjut ke bab 3. Bab 3 yaitu reformasi kebijakan Kolombia. Proses aksesi dalam OECD dirancang dengan banyak tuntutan kepada negara-negara pengaju. Negara kandidat harus menjalani serangkaian tinjauan berurutan yang dilakukan oleh puluhan komite khusus OECD yang masing-masing berfokus pada domain kebijakan mereka masing-masing seperti persaingan, perpajakan, pasar tenaga kerja, pendidikan, tata kelola perusahaan, anti korupsi,
keberlanjutan lingkungan, integritas sektor publik, dan lain-lainnya. Komite ini tidak hanya mengevaluasi kepatuhan, namun mereka juga mengeluarkan rekomendasi yang bersifat mengikat jika yang harus dipenuhi jika negara pengaju ingin diterima sebagai negara anggota OECD. Selanjutnya, reformasi ekonomi. Nah, berdasarkan persyaratan OECD ini menekankan kepada Kolombia menekankan terkait perbaikan struktural, penguatan kelembagaan, dan penyelarasan yang lebih mendalam terkait dengan praktik terbaik global atau best practice. Antara tahun 2013 dan 2019, pemerintah menerapkan berbagai penyesuaian di bidang perpajakan, transparansi fiskal, dan perdagangan, regulasi investasi, integritas sektor keuangan, pengawasan pensiun, dan mekanisme anti korupsi yang berkaitan dengan tata kelola ekonomi. Selanjutnya kita masuk kepada subbab penguatan tata kelola fiskal dan manajemen keuangan publik. Salah satu pilar utama reformasi yang didorong oleh proses di Kolombia adalah memperkuat kredibilitas dan stabilitas keuangan publiknya. Ada dua reformasi penting yang berfokus pada disiplin fiskal dan keberlanjutan, yaitu penyempurnaan aturan fiskal dan penguatan Dewan Fiskal Independen. Selanjutnya yaitu pajak, berkaitan dengan reformasi perpajakan. Ada dua fokus yang diterapkan oleh Kolombia, itu reformasi pajak tahun 2016 atau yang juga ditetapkan sebagai Undang-Undang 1819 yang menghasilkan perombakan besar-besaran terhadap peraturan perpajakan nasional. Perubahan utama mencakup perluasan basis pajak, meningkatkan tarif standar pajak, serta menerapkan langkah-langkah untuk memerangi aksi penghindaran pajak yang dirancang sesuai dengan pedoman OECD. Yang kedua, Undang-Undang Pembiayaan tahun 2018 menyebabkan penghapusan rezim pajak yang berlaku dan penetapan kerangka pajak yang disederhanakan bagi perusahaan kecil dan memperkenalkan mekanisme bisnis untuk mengklaim kredit pajak yang telah dibayarkan untuk barang modal. Selain itu, untuk meningkatkan transparansi dan memerangi transaksi keuangan ilegal, Kolombia berkomitmen dengan melakukan pertukaran informasi dengan tolak ukur OECD. Salah satunya adalah menyetujui partisipasi dalam mekanisme pertukaran informasi otomatis atau AEOI di tahun 2014. Selanjutnya itu kebijakan persaingan dan regulasi pasar. Selama fase peninjauan advokasi Kolombia, OECD mengidentifikasi hambatan struktural terhadap persaingan pasar sebagai masalah utama Kolombia. Dalam penelitiannya tentang hukum dan kebijakan persaingan tahun 2016, OECD menyarankan Kolombia untuk memperkuat lembaga otoritas persaingan mereka, yaitu Superintendencia de Industria y Comercio atau yang disingkat juga sebagai SIC. Menanggapi itu, Kolombia merombak wewenang dan mandat pelembagaan SIC. Seperti kewenangan EDC ditingkatkan secara signifikan, meningkatkan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan mendadak, mengelola kontrol merger, dan menjatuhkan sanksi atas kegiatan kartel. Dan juga pada tahun 2015, Kolombia mengadopsi program keringanan hukuman untuk perusahaan atau individu yang mengaku atau membocorkan informasi terkait anti persaingan dan korupsi. Selanjutnya yaitu integritas, anti korupsi, dan transparansi dalam kegiatan ekonomi. Di tahun 2016, Kolombia melakukan Undang-Undang 1778 yang secara signifikan memperkuat landasannya dalam berkaitan dengan suap lintas negara. Undang-undang ini juga memperluas definisi resmi pajak pejabat publik, memperkenalkan konsep tanggung jawab hukum bagi kooperasi, yang dimana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atau kasus suap, meningkatkan wewenang investigasi semua
sesuai dengan konvensi anti penyuapan OECD. Selain itu, Kolombia meningkatkan transparansi di sektor keuangan, mencakup implementasi anti mekanisme untuk mengungkapkan kepemilikan manfaat serta penguatan aturan mengenai anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme. Selanjutnya perdagangan, investasi dan keterbukaan struktural. Berdasarkan survei OECD tahun 2019, secara spesifik OECD merekomendasikan Kolombia untuk melakukan modernisasi bea cukai dan penguatan logistik untuk mengurangi daya ekspor. Dari tahun 2015 hingga tahun 2017, Kolombia mengambil langkah-langkah penting untuk meliberalisasi aliran modal mereka, seperti mengurangi pembatasan terhadap investasi asing dan menyelaraskan regulasi dengan kode liberalisasi OECD. Mengikuti saran dari OECD juga, Kolombia juga memodernisasi infrastruktur, kualitas, dan sistem sertifikasinya untuk memastikan bahwa produk-produk ekspor mereka bernilai tinggi dan dapat bersaing dalam perekonomian global. Selanjutnya, reformasi sosial. Area intervensi krisis yang diidentifikasi oleh OECD sebagai syarat untuk mencapai standar kualitas dan tata kelola sosial yang diharapkan dari negara anggota, yaitu pasar tenaga kerja, pendidikan, perlindungan sosial, collective bargaining, inklusi, dan kesetaraan. Reformasi pasar tenaga kerja dan informalitas. Untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja dan informalitas, Kolombia beberapa reformasi penting. Yang pertama yaitu menurunkan biaya tenaga kerja non-upah dan menyederhanakan proses formalisasi dengan tujuan untuk mengurangi kontribusi fiskal agar pekerjaan formal menjadi lebih menarik bagi perusahaan maupun pekerja. Kedua, Kolombia melakukan penguatan inspeksi tenaga kerja. Dan juga yang ketiga, memastikan pekerja mendapat hak-hak mereka secara penuh. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas pekerjaan yang ada dalam pasar tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu dalam hal pendidikan, upaya reformasi kunci yang mencakup dalam beberapa dimensi, yaitu Kolombia memperluas akses ke pendidikan usia dini atau juga PAUD, terutama di daerah-daerah pedesaan. Selanjutnya yaitu mengurangi ketidaksesuaian struktural. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas guru. Selanjutnya yaitu perlindungan sosial, kesejahteraan, informalitas. Pemerintah Kolombia memperluas skema bantuan sosial non-kontributif mereka, termasuk program transfer tunai dan program pensiun non-kontributif, untuk menyediakan batas minimum perlindungan sosial bagi pekerja-pekerja informal. Dalam hal ini, OECD menyarankan Kolombia untuk menyederhanakan akses perlindungan sosial dan mengurangi hambatan administratif dan mengintegrasikan pekerja formal dan non-formal dengan lebih baik ke dalam kerangka perlindungan sosial mereka yang komprehensif. Selanjutnya, berkaitan dengan collective bargaining dan sosial dan hak-hak buruh. Selama proses adhesi, Kolombia berkomitmen pada reformasi hukum untuk meningkatkan representasi serikat pekerja, mendorong perundingan sektoral, dan mengurangi fragmentasi serikat pekerja sebagai bagian dari upaya penyelarasan dengan prinsip-prinsip OECD mengenai hubungan industrial. Selanjutnya yaitu ketimpangan, kemiskinan, dan inklusi. Kolombia berfokus untuk menyelesaikan hal ini. Kolombia berfokus pada upaya-upaya perbaikan, seperti pertama perbaikan penerbitan belanja sosial, karena menurut analisis OECD, bantuan sosial mereka seringkali tidak tepat sasaran. Yang kedua, masalah inklusi gender, di mana OECD merekomendasikan perluasan layanan penitipan anak dan cuti orang tua, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Jika untuk mengatasi disparitas regional, Kolombia didorong untuk meningkatkan infrastruktur sosial seperti sekolah dan pusat kesehatan dan investasi publik, khususnya di daerah pedesaan.
Dan yang terakhir yaitu program pengentasan kemiskinan seperti transfer tunai dan pensiun non kontributif diperluas. Dengan memastikan bantuan tersebut lebih tetap tepat sasaran dan tidak tumpang tinggi, dan mengintegrasikannya dengan kerangka perlindungan sosial yang lebih terpadu dan komprehensif. Salah itu reformasi politik dan kelembagaan. Reformasi kelembagaan ini dibagi dalam 4 fokus utama, yaitu integritas publik dan anti korupsi, tata kelola risiko, administrasi publik dan pemerintahan digital, dan desentralisasi dan koordinasi tata kelola. Yang pertama yaitu integritas publik dan anti korupsi. Langkah-langkah reformasi utama dalam hal ini yaitu penguatan landasan hukum. Kolombia memperkuat undang-undang anti korupsi mereka yang selaras dengan kebijakan anti korupsi publik komprehensif OECD. PPIA ini berfokus pada 5 pilar, yaitu meningkatkan transparansi, memperkuat kontrol internal, meningkatkan pengawasan masyarakat, menumbuhkan budaya integritas, dan mengurangi impunitas. Selanjutnya itu tata kelola risiko dan ketahanan kelembagaan. Reformasi yang diluncurkan oleh Kolombia yang merupakan hal yang signifikan dalam tata kelola risiko. Upaya ini untuk memperkuat ketahanan nasional terhadap bencana alam yang sering terjadi dan juga risiko-risiko sistemik lainnya. Melihat dalam laporan OECD dalam risk governance scan mereka di tahun 2019, Kolombia harus melakukan pendekatan manajemen risiko dari reaktif menjadi proaktif. Ini mencakup 4 hal, yaitu penguatan kerangka hukum dan kelembagaan, keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi, peningkatan penilaian risiko dan berbagi data, dan keempat, pembiayaan pengeluaran risiko dan investasi ketahanan. Selanjutnya yaitu desentralisasi, koordinasi tata kelola dan kapasitas negara. Reformasinya mencakup reformasi tata kelola multilevel dari tingkat melalui top down dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kedua, pemberdayaan institusi regional yang sama juga dengan meningkatkan lebih lanjut institusi regional, tugas-tugas institusi regional. Ketiga, tata kelola risiko di tingkat subnasional. Keempat, desentralisasi fiskal dan administratif. Selanjutnya itu evaluasi reformasi kebijakan. Dari sudut pandang ekonomi, Kolombia melaksanakan penyesuaian yang paling komprehensif. Pemerintah memperkuat disiplin fiskal melalui kerangka fiskal jangka menengah dan aturan fiskal. Kolombia juga memperhatikan transparansi yang lebih besar dalam perencanaan anggaran dan memperkuat stabilitas makroekonomi. Reformasi juga bertugas untuk memperbaiki lingkungan bisnis melalui kebijakan persaingan, regulasi pasar, dan kerangka perdagangan yang penting dalam meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan investor. Pada saat yang sama, Kolombia juga memodernisasi administrasi pajaknya dengan yang mengurangi celah hukum dan meningkatkan efisiensi belanja publik. Di sektor sosial, Kolombia telah lama berhadapan dengan masalah struktural seperti ketidaksetaraan, informalitas, dan terbatasnya akses ke layanan publik. Sebagai tanggapannya, negara ini perlu sistem perlindungan sosial dan memperkuat mekanisme pengentasan kemiskinan. Dan juga selanjutnya juga berkaitan dengan pendidikan. Reformasi meningkatkan target kualitas sekaligus kesetaraan dengan upaya meningkatkan evaluasi guru, memperluas akses ke pendidikan, dan memodernisasi penelitian kejuruan. Dan itu berkaitan dengan informalitas, Kolombia mengikuti rekomendasi OECD dengan menyederhanakan proses perekrutan. Secara kelembagaan, Kolombia melakukan beberapa reformasi tata kelola paling penting selama proses resesi. Inisiatifnya seperti adopsi sistem data terbuka, kerangka anti korupsi, dan modernisasi pengadaan publik menjadi pusat perhatian. Yang juga berguna untuk memulihkan kepercayaan publik. Selanjutnya bab keempat yaitu kondisi Kolombia pasca resesi.
oleh OECD. Dipandu oleh institusionalisme neoliberal yang Robert Cohen, bab ini menasumsikan bahwa investasi nasional, solusi internasional membentuk perilaku negara melalui penyediaan informasi, penerapan aturan, mekanisme pemantauan, dan intensif kredibilitas. Melalui mekanisme ini, OECD mengarahkan pengaruh kelembagaan yang mendorong negara anggota dan negara calon anggota untuk mengadopsi reformasi kebijakan yang selaras dengan standarnya. Dalam konteks ini, agenda reformasi Kolombia diperlakukan sebagai produk dari tekanan kelembagaan dan struktur intensif yang dihasilkan oleh OECD, yang mencerminkan ekspektasi teori bahwa negara bekerja sama dengan institusi jika kerjasama tersebut menghasilkan manfaat-manfaat domestik. Selanjutnya kita berlanjut kepada bagian pertama, yaitu peran OECD dan pentingnya akses bagi Kolombia. Selanjutnya subbabnya peran OECD dalam mengarahkan reformasi. Pengaruh OECD baik selama proses bergabung maupun setelahnya bekerja melalui 3 cara. Pertama yaitu pengawasan dan evaluasi kebijakan oleh sesama anggota. Yang kedua penentuan standar dan penyelarasan kebijakan. Dan yang ketiga penyebaran praktik terbaik serta pertukaran pengetahuan antar negara. Sebab selanjutnya itu pentingnya proses IST bagi Kolombia. Ada 4, yaitu bersama aksesi sebagai katalisator dan dukungan reformasi domestik. Yang kedua, dorongan menuju efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, peningkatan reputasi dan kepercayaan investor. Yang keempat, keanggotaan memberi Kolombia posisi permanen untuk melakukan dialog dan diskusi perdebatan global. Selanjutnya dampak ekonomi. Kolombia mengalami penurunan PDB sebesar minus 7,2% yang disebabkan oleh COVID-19. Namun, PDB Kolombia membaik di tahun 2021 sebesar 10,8% menjadi 7,3% di tahun 2022 dan mengalami stabilisasi di tahun 2024 dengan kenaikan 1,7%. OECD secara eksplisit mengakui bahwa Kolombia diuntungkan dari 3 pilar kebijakan makroekonomi mereka yang kuat. Kebijakan fundamental ini penting untuk menstabilkan harapan investor dan menumbuhkan keyakinan pasar, yaitu aturan fiskal mereka yang dapat dipercaya, kebijakan moneter yang berfokus pada inflasi, dan nilai tukar yang fleksibel. Sebagian dari stabilisasi ini berasal dari penguatan institusi dan tata kelola fiskal mereka. Sebagai negara anggota OECD yang selaras dengan norma-norma OECD, Kolombia meningkatkan pengelolaan keuangan publiknya, meningkatkan transparansi fiskal, dan mengadopsi kerangka kerja anggaran yang lebih disiplin. Langkah-langkah ini membantu meredam volatilitas ekonomi dan mencegah krisis fiskal yang lebih parah pasca bencana pandemi. Jika kita melihat menggunakan institusionalisme neoliberal, pemulihan ekonomi makro Kolombia dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari insentif kelembagaan dan penyelarasan kebijakan. Keanggotaan OECD mendorong Kolombia untuk mengadopsi aturan yang lebih jelas, kerangka kerja ekonomi yang lebih kredibel, dan mekanisme pemantauan yang lebih kuat. Reformasi ini termasuk menyelesaikan aturan fiskal, peningkatan transparansi keuangan publik, dan penguatan pengawasan ekonomi makro yang berkontribusi pada stabilisasi ekspektasi dan penguatan kepercayaan investor. Pemulihan PDB yang tajam di tahun 2021 dan normalisasi inflasi secara bertahap mendukung pandangan ini. Karena tata kelola yang lebih baik membantu Kolombia merespon volatilitas pasca pandemi dengan lebih efektif. Soalnya investasi, FDI, dan perdagangan pasca resesi. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh data statistik Kolombia sendiri, FDI mereka mencapai sekitar tahun 9,6 miliar US dollar di tahun 2021. Angka ini meningkat tajam di tahun-tahun sebelumnya dan juga meningkat di tahun setelahnya, di mana angka ini meningkat hingga 17 miliar US dollar di tahun 2022 dan 16,8 miliar di tahun 2023. Reformasi kelembagaan yang diterapkan dalam rangka memenuhi syarat keanggotaan OECD menjadi pendorong utama kepercayaan investor ini. Ingin menjelaskan pengaturan ekonomi
domestik dan standar nasional yang tinggi. Reformasi ini mencapai tiga hasil penting, yaitu regulasi yang lebih jelas, ketidakpastian yang berkurang, sinyal stabilitas jangka panjang bagi investor. Berkaitan dengan perdagangan keterbukaan Kolombia periode 2021 hingga 2024, ya, ditunjukkan dengan uh, pemulihan signifikansi arus perdagangan pasca pandemi yang ditunjukkan dengan meningkatnya permintaan ekspor dan juga pertumbuhan ekspor ke Kolombia. Namun seperti sebelum pasca pasca bergabungnya Kolombia pada sebagai negara OECD, Kolombia masih berkutat dengan masalah-masalah yang sama seperti komoditas ekspor mereka yang masih terbatas dan juga kurangnya kemampuan bergantungnya Kolombia pada impor-impor terkait barang-barang seperti mesin dan barang-barang elektronik kepada negara-negara yang lebih maju. Berkaitan dengan mitra dagang, Amerika Serikat masih menjadi mitra dagang terbesar Kolombia yang diikuti oleh Tiongkok, Panama, India, Belanda, dan Brazil. Selanjutnya produktivitas dan daya saing dan inovasi. Upaya modernisasi ekonomi Kolombia meskipun telah mengalami reformasi yang berkelanjutan, menunjukkan kesulitan jika diukur berdasarkan tolak ukur produktivitas negara OECD, di mana hanya produktivitas tenaga kerja Kolombia hanya sekitar 26% dari total produktivitas OECD. Selain itu ditunjukkan juga bahwa tumbuhan ini menunjukkan bahwa ada disparitas yang regional di Kolombia yang cukup besar, dan juga menunjukkan bahwa 24 wilayah Kolombia semua ke 24 wilayah Kolombia tidak berada di bawah produktivitas acuan oleh OECD. Selanjutnya ringkasan dampaknya, ringkasan dampak ekonomi. Makroekonomi Kolombia mengalami pemulihan pasca pandemi, namun masih memiliki masalah kerentanan makroekonomi seperti inflasi yang tinggi, tekanan fiskal, dan ketergantungan pada siklus komoditas yang ekstraktif. Dalam perdagangan, Kolombia mencatat peningkatan arus masuk FDI yang signifikan, stabilisasi hubungan perdagangan dengan mitra utamanya, dan reformasi regulasi yang selaras dengan OECD dengan meningkatkan yang akhirnya meningkatkan transparansi, kredibilitas kelembagaan, dan mempertahankan kepercayaan investor. Sedangkan produktivitas Kolombia jauh di bawah rata-rata OECD dengan disparitas regional yang tinggi dan keseluruhan wilayah-wilayah di semua 24 wilayah Kolombia memiliki produktivitas tenaga kerja masih di bawah acuan. Sebenarnya itu dampak sosial. Kolombia masih sama sebelum sebelum pre-aksesi. Kolombia menghadapi permasalahan-permasalahan struktural seperti informalitas yang tinggi, ketimpangan regional, terhadap pendidikan yang berkualitas, dan kesenjangan dalam kesejahteraan masyarakat. Soalnya itu pasar tenaga kerja, ketenaga kerjaan, informalitas. Meskipun terjadi gejolak ekonomi akibat COVID-19, pengelola tenaga kerja Kolombia menunjukkan pemulihan yang dibilang signifikan dari tahun 2001 dan tahun 2024. Berdasarkan data yang dilaporkan di OECD di tahun 2022, pengangguran di Kolombia menurun dari 13,8% di tahun 2021 menjadi 11,2% di tahun 2022, dan turun jauh signifikan menjadi 10% di tahun 2024, yang merupakan tren positif bagi lapangan pekerjaan
untuk partisipasi dalam angkatan kerja. Namun, walaupun ada perbaikan dalam hal ini, sebelum menyelesaikan masalah-masalah struktural yang telah disebutkan sebelumnya, seperti informalitas tenaga kerja yang masih tinggi. Menurut penelitian OECD, proporsi pekerja yang tidak berkontribusi pada sistem pensiun, angkanya hanya sedikit yang menurun, yaitu pada 70% pada tahun 2010-an, menjadi 57,8% di tahun 2023. Hal ini juga diperparah di daerah pedesaan, di mana informasitasnya mencapai 84,7% di tahun 2023. Yang dimana hal ini buruk bagi pekerja informal, di mana dikarenakan mereka tidak punya suatu pekerjaan formal dan yang mensyaratkan mereka untuk mendapatkan cakupan-cakupan jaminan sosial. Nah, laporan tahun 2025 yang merupakan dengan data dari tahun 2003 juga menunjukkan bahwa informalitas nasional Kolombia masih sebesar 56%. Tingginya tingkat informalitas tenaga kerja Kolombia juga berlanjut meskipun telah dilakukan reformasi signifikan. Dari saran OECD mengidentifikasi bahwa pasar tenaga kerja formal Kolombia dibebani oleh faktor-faktor yang membuat pekerjaan formal relatif lebih mahal dibanding pekerjaan non-informal. Faktor ini meliputi biaya non-upah yang tinggi bagi pemberi kerja, yang akibatnya membuat bisnis, terutama bisnis-bisnis kecil untuk beroperasi secara informal. Selanjutnya juga faktor-faktor dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan yaitu perusahaan, seperti produktivitasnya yang rendah dan pertumbuhan perusahaan yang lemah menyebabkan perusahaan enggan ataupun tidak mampu untuk menanggung biaya formalisasi. Selain itu, dari sisi pekerja permasalahan seperti di mana ada pekerja yang lebih memilih keuangan di keuangan tunai daripada jaminan-jaminan sosial jangka panjang, yang juga mempengaruhi ekonomi informal. Dari perspektif institusionalisme neoliberal, aksi OECD memberi Kolombia kerangka kerja pasar tenaga kerja yang lebih kuat, tentang regulasi dan tekanan terhadap formalisasi pencabulan jaminan sosial. Secara teori, perubahannya mengurangi ketidakpastian kelembagaan dan menurunkan biaya transaksi bagi pekerja dan bagi pemberi kerja dan pekerja, sehingga membuat pekerjaan formal lebih layak. Namun, data menunjukkan bahwa reformasi kebijakan saja belum mengatasi masalah ekonomi struktural seperti formalisasi yang tinggi, fleksibilitas pasar tenaga kerja, dan produktivitas tingkat perusahaan yang masih lemah. Nah, selanjutnya itu ketimpangan, kemiskinan, dan pelindungan sosial. Kolombia selama pasca aksesi dengan tingkat ketimpangan yang tertinggi di Amerika Latin. Namun OECD mengharuskan Kolombia untuk mengadopsi reformasi bertujuan untuk kebijakan restributif, meningkatkan efisiensi penargetan program sosial, memperluas cakupan perlindungan sosial, dan mempersempit kesenjangan ketimpangan. Pengajuan dan kemajuan pembangunan sosial Kolombia menghadirkan gambaran yang lebih kompleks. Menurut OECD juga, negara Kolombia telah mencapai keberhasilan signifikan di bidang-bidang yang tidak berkaitan dengan pendapatan, dengan penurunan kemiskinan multidimensi menjadi 12,9% di tahun 2022. Namun tidak merata. Namun hal ini tidak merata dengan kemiskinan di daerah masih tergolong tinggi berada di 27,3%. Namun kemiskinan ini masih tergolong
eh, tergolong parah di Kolombia sendiri, di mana kemiskinan moneter mempengaruhi 36% dari total populasi dan kemiskinan ekstrimnya mencapai 13,8%. Kolombia secara bersamaan telah berupaya menuju transformasi kebijakan sosial yang berlebih lanjutan sebagai bagian dari dan proses aksesi OECD-nya. Upaya ini berfokus pada konvergensi menuju kebijakan sosial standar OECD dengan tujuan strategis memformalkan lebih banyak lapangan pekerjaan dan memperluas cakupan jaminan sosial. Dalam kerangka kerja dalam kerangka kerja Nasional Perlindungan Sosial Kolombia, negara merespon kombinasi tekanan kelembagaan internasional, penyelenggaraan normatif yang disyaratkan oleh organisasi seperti OECD, dan keharusan internal untuk mengelola krisis. Uh, yang menunjukkan bahwa negara memang aktif meningkatkan daya ungkit kelembagaan aparatur terbaik global untuk mengatasi kegagalan sosial domestik. Neoliberal berpendapat bahwa lembaga internasional membentuk perilaku negara dengan menyediakan 454, yaitu kerangka kebijakan, norma, insentif, manfaat reputasi, dan mengurangi ketidakpastian. Dalam hal ini, OECD jelas melakukan tugas mereka sebagai sebagai organisasi internasional kepada Kolombia dengan dengan menawarkan standar untuk perlindungan sosial, transparansi fiskal, penargetan program, dan tata kelola kesejahteraan. Namun, berdasarkan data-data yang telah disebutkan sebelumnya, perbaikan kelembagaan saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial struktural yang mendalam. Sejalan dengan teori ini juga menyatakan bahwa lembaga dapat mendorong negara dan mengurangi biaya transaksi. Namun negara organisasi internasional tidak dapat secara mandiri menyelesaikan masalah-masalah struktural suatu negara. Jika negara tersebut belum bisa menyelesaikannya secara domestik. Selanjutnya itu edukasi, skill, dan perkembangan sumber daya manusia. Dari data OECD mengkonfirmasi ada pergeseran positif terkait pendidikan di Kolombia, di mana presentasi penduduk dewasa terutama berada di umur 25 sampai 34 saja meningkat 27% dari tahun 2019 menjadi 17% di tahun 2024. Namun hal ini juga Kolombia masih mengalami masalah-masalah pendidikan di mana hanya 26% pemuda pria dan 36% pemuda wanitanya yang meraih kualifikasi pendidikan tinggi yang jauh di bawah rata-rata negara OECD. Kesenjangan ini juga menunjukkan hambatan krusial seperti di mana banyak pemuda Kolombia yang berhasil menyelesaikan sekolah menengah dan transisi ke pendidikan tinggi, namun keberhasilan penyelesaiannya masih terbatas. Kendala ini memengaruhi potensi Kolombia untuk mengembangkan dan mempertahankan pasokan tenaga kerja yang tinggi dan yang dibutuhkan untuk modernisasi ekonomi. Dan itu ada juga tren di mana pemuda dewasa yang diklasifikasikan sebagai NEET atau juga yang disebut sebagai tidak dalam pekerjaan, pendidikan atau penelitian yang meningkat dari 24,6% menjadi 27,3%. Selanjutnya berkaitan dengan skor PISA, skor PISA Kolombia jauh berada di bawah belakang standar OECD. Selanjutnya, salah satu alasan untuk meningkatkan sistem pendidikan berdasarkan norma nasional adalah bahwa populasi yang dengan pendidikan yang lebih baik akan menghasilkan produktivitas pasar tenaga yang juga lebih baik. Namun walaupun telah melakukan reformasi yang didorong oleh OECD, pemasaran struktural dalam perekonomian Kolombia
juga menciptakan masalah masalah terhadap pendidikan dan perkembangan manusia. Dari teori kelembagaan atau neo-institutionalisme neoliberal, kasus Kolombia menggambarkan potensi sekaligus keterbatasan leverage kelembagaan. Di satu sisi, asesi OECD dan reformasi terkait penegakan kerangka kebijakan pendidikan yang lebih kuat mendorong formalisasi sekolah, memperluas akses, serta menekankan kesetaraan dan perkembangan keterampilan. Hal ini memberikan langsung struktural dan normatif bagi pengembangan modal manusia. Di sisi lain, transformasi juga transformasi yang terjadi dalam skala domestik masih terbilang sederhana. Dengan rendahnya kualitas pembelajaran, disparitas sosioekonomi di pedesaan dan yang perkotaan, dan kelemahnya uh, keterkaitan antara pendidikan dan penyerapan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, meskipun reformasi kelembagaan diperlukan untuk menghasilkan peningkatan yang terukur dalam pendaftaran untuk capaian pendidikan reformasi tersebut masih belum cukup untuk menjamin transformasi modal manusia yang kuat dan inklusif. Pengalaman Kolombia ini menunjukkan bahwa agar pendidikan dan modal manusia dapat meningkat secara signifikan, reformasi yang didorong oleh OECD harus dilengkapi dengan kebijakan sosial, ekonomi, dan pembangunan yang terarah. Hanya itu kesimpulan dampak sosial. Di pasar tenaga kerja, pengangguran formal telah menurun sejak COVID-19. Namun, Kolombia masih berkutat di masalah-masalah yang sama sebelum menjadi negara anggota, seperti hambatan ekonomi dan kelembagaan yang mengakar, seperti informalitas dan akses pekerja terhadap perlindungan dan jaminan sosial. Selain itu, kemiskinan dan ketimpangan menunjukkan pola yang serupa. Pemulihan pasca pandemi mengurangi kemiskinan ekstrim dan menurunkan koefisiensi Gini atau Gini Index yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tingkatnya masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara OECD. Masalah lainnya juga seperti ketidaksetaraan geografis, gender, dan sektoral juga memperkuat permasalahan sosial. Yang juga mencerminkan terbatasnya kekuatan transformasi kelembagaan saja. Reformasi OECD memperkuat tata kelola, menargetkan efisiensi dan transparansi program, tapi peningkatan ini belum terwujud dalam mobilitas sosial yang kuat atau kesetaraan struktural. Dan dalam hal pendidikan dan perkembangan sumber daya manusia menunjukkan kemajuan yang cukup moderat dalam akses dan pencapaian. Lebih banyak anak muda yang Kolombia menyelesaikan pendidikan menengah ke atas. Namun Kolombia masih memiliki menghadapi masalah-masalah seperti kesenjangan kualitas pendidikan, apalagi di daerah perkotaan dan pedesaan, dan lemahnya keterkaitan antara pendidikan dan penyerapan tenaga kerjanya. Dan itu skor PISA Kolombia yang terbilang rendah dibanding negara-negara OECD, rata negara OECD. Tentunya dampak politik. Keanggotaan OECD tidak hanya memaksakan standar ekonomi dan sosial, tapi juga mensyaratkan reformasi politik dan kelembagaan untuk meningkatkan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan substansi hukum. Bagi Kolombia, reformasi ini menghadirkan mekanisme tata kelola struktural dan norma prosedural, termasuk langkah-langkah anti korupsi, transparansi fiskal, efisiensi sektor publik, akuntabilitas demokratis, bagian akuntabilitas demokratis. Hanya itu transparansi, anti korupsi, dan tata kelola publik. Sebagai bagian dari masa sesi dan agenda peninjauan, Kolombia berjanji untuk melakukan reformasi di beberapa bidang tata kelola, seperti memperkuat kerangka integritas publik, meningkatkan lembaga pengawasan, meningkatkan transparansi dan partisipasi warga, dan menjamin independensi badan elektoral dan audit. Adopsi wajib kode integral nasional ini lebih baik diharapkan di kelembagaan nasional dan subnasional, bertujuan untuk menciptakan standar kepatuhan dan etika bagi pejabat dan lembaga publik. Reformasi ini juga menekankan tekanan dari OECD menggambarkan bagaimana keanggotaan dapat berfungsi sebagai pengukir atau
faktor normatif dan bisnis konsisten dengan harapan sosialis neoliberal itu. Lembaga membentuk tata kelola domestik dan menyediakan kerangka kerja, insentif dan pendengar reputasi. Untuk menilai apakah reformasi yang memberikan dampak nyata, salah satu indikatornya adalah korupsi. Indeks korupsi di mana menurut laporan KIP skor Kolombia adalah 39 di mana hal ini tidak jauh berbeda jika kita melihat dari dari indeks persepsi korupsi Kolombia sebelum menjadi negara anggota. Meskipun telah melakukan reformasi tata kelola, skornya masih bersekitar masih bersama, di mana seperti yang telah disebutkan sebelumnya, skor indeks Kolombia berkisar di antara angka-angka yang sama, baik di baik sebelum menjadi negara anggota maupun setelah negara anggota. Selain itu juga IMF menyebutkan bahwa Kolombia masih memiliki tinggi risiko korupsi yang tinggi, khususnya dalam pengadaan umum dan perizinan sumber daya alam, bea cukai dan kontrak pemerintahan daerah. Meskipun begitu, tantangan persepsi publik terhadap korupsi dan kesulitan dalam penegakan hukum yang efektif, Kolombia mencapai peningkatan terukur dalam kerangka kelembagaan dan tata kelola fundamentalnya setelah bergabung dengan OECD. Khususnya menurut laporan OECD, yaitu laporan OECD Public Integrity Indicator, Kolombia kini diakui memiliki kerangka anti korupsi formal dan strategis, mencakup mekanisme akuntabilitas yang lebih mapan dan prosedur manajemen risiko yang dirancang untuk melindungi sumber daya publik dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut juga, negara Kolombia telah berfokus pada peningkatan mekanisme pengawasan internal. Hal ini dengan memperkuat koordinasi antara komisi moralisasi mereka dan nasional dan regional, yang secara konsisten bertugas untuk mengawasi integritas pemerintah, memantau belanja publik, dan memastikan transparansi dalam administrasi daerah. Bersama dengan itu juga, terdapat perluasan signifikan dalam implementasi inisiatif pemerintahan terbuka dan transparansi digital. Hal ini mencakup penyediaan akses yang lebih mudah bagi masyarakat terhadap informasi penting seperti data pengadaan, sistem pemantauan, dan mekanisme pengaduan warga negara yang lebih standarisasi. Berkaitan dengan dampak politik, proses aksesi OECD terlihat berhasil mencapai tujuannya, yaitu bertindak sebagai payung kebijakan yang memberikan motivasi politik sekaligus panduan teknis bagi suatu negara untuk memodernisasi kelembagaan mereka. Selanjutnya, reformasi peradilan, hukum, dan kapasitas kelembagaan. Sebagai bagian dari persyaratan aksesi OECD, Kolombia menerapkan reformasi untuk memperkuat independensi peradilan mereka, meningkatkan efisiensi pemrosesan kasus, dan memastikan hukum perdata dan administratif. Langkah-langkahnya bertujuan untuk mengurangi penundaan prosedural, menegakkan pengertian hukum, dan memperkuat proses hukum. Namun, meskipun reformasi telah dilakukan, Kolombia hanya mencapai perbaikan yang sederhana dalam sistem peradilannya, khususnya sistem peradilan nasional yang mengalami sedikit pengurangan dari kasus dari 5,2 juta di tahun 2020 jadi 4,9 di tahun 2023. Dan juga masalah seperti platform digital, walaupun secara garis besar platform digital peradilan Kolombia dapat diakses, namun masalah disparitas regional juga menunjukkan bahwa masyarakat di daerah pedesaan tidak dapat mengakses ini karena literasi digital mereka yang terbilang rendah. Kemajuan ini juga tidak merata dalam berdasarkan data WJP atau World University Project menunjukkan bahwa peningkatan marginal dalam skor penegakan hukum dari 0,5% di tahun 2020 menjadi 0,61
di tahun 2023 yang mm, yang menunjukkan angka ini jauh di bawah rata-rata OECD yang berkisar di 0,776. Dan juga walaupun unit anti korupsi telah memproses lebih banyak kasus, tingkat hukuman tetap terhadap korupsi masih terbilang rendah, berkisar antara 12% dan 50% dari kasus yang dilaporkan. Reformasi peradilan dan reformasi hukum Kolombia antara tahun 2020 dan 2024 mencerminkan peningkatan terhadap dalam efisiensi hukum, akses terhadap keadilan dan mekanisme penegakan hukum yang setara dengan standar aksesi OECD. Kasus digital, pengendalian khusus dan pelatihan peradilan yang ditingkatkan menunjukkan kemajuan kelembagaan yang real. Namun demikian, masalah-masalah seperti perkara yang masih berlanjut, rendahnya tingkat putusan untuk kasus korupsi, disparitas regional dan keterbatasan struktural menunjukkan bahwa kerangka kerja reformasi saya tidak cukup untuk mengatasi masalah-masalah struktural. Soalnya kredibilitas politik, representasi nasional, dan koordinasi kepercayaan publik. Bergabung dengan OECD merupakan meningkatkan dukungan internasional terhadap kerangka kerja tata kelola dan kebijakan suatu negara, yang berfungsi dengan menunjukkan sinyal kepada investor dan mitra dagang bahwa negara anggota berkomitmen dan memiliki kestabilan politik sehingga menarik investor untuk melakukan investasi perekonomian. Bukti peningkatan kredibilitas ini dilihat di beberapa bidang utama. Pertama, keanggotaan memberikan sinyal investasi dan perdagangan yang nyata. Contohnya, investasi asing Kolombia yang melonjak dari 14,7% di tahun 2023 dan stabilisasi di tahun yang hal ini meningkat dari tahun 2020 yang hanya berkisar 10,1 miliar. Keanggotaan juga memberikan visibilitas diplomatik yang lebih besar, di mana Kolombia mendapatkan akses ke tinjauan-tinjauan OECD, jaringan global yang luas, dan dialog kebijakan tingkat tinggi. Sehingga Kolombia dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam dialog internasional untuk menyelesaikan masalah-masalah, baik itu masalah domestik maupun masalah internasional. Selain itu juga IMF memuji Kolombia terkait kebijakan negara kerangka kebijakan mereka yang kelembagaan yang cukup kuat. Dengan mencatat bahwa kerangka kerja ini mendukung ketahanan negara di tengah tantangan ekonomi. Dalam laporan IMF ini juga menyoroti bahwa pengaruh kebijakan Kolombia seperti manajemen makroekonomi terhadap formasi tata kelola membuat Kolombia lebih mampu menyerap guncangan ekonomi. Keanggotaan juga mendorong koordinasi kebijakan domestik. Aksesi OECD mensyaratkan harmonisasi kebijakan nasional dengan praktik terbaik internasional yang mengarah pada pertama, koordinasi lintas kementerian, yang kedua, pembuatan kebijakan berbasis bukti. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan naik dari 20% di tahun 2021 menjadi 32% di tahun 2023. Terlepas dari reformasi kelembagaan ini, kepercayaan publik di Kolombia tetap sangat rendah dibandingkan dengan negara OECD yang biasanya berada di rata-rata di 60-70%. Lalunya, ringkasan dampak politik. Kolombia berhasil menerapkan reformasi komprehensif yang selaras dengan norma OECD, menerapkan kode integritas nasional, memperkuat lembaga pengawasan, dan meluncurkan inisiatif pemerintahan yang terbuka. Nah, selanjutnya itu reformasi pada modernisasi, independensi dan efisiensi peradilan, memperkenalkan manajemen perkara yang digital, peradilan khusus, dan penunjukan berbasis meritokrasi.
Walaupun ada kemajuan yang cukup signifikan dalam hal ini, namun kemajuan ini masih terbilang uh, uh, masih belum cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah uh, modernisasi peradilan di Kolombia. Keanggotaan OECD juga meningkatkan kredibilitas internasional Kolombia dengan dibuktikan dengan support dari IMF dan kredit negara, yang menunjukkan kepercayaan terhadap stabilitas makroekonomi Kolombia bagi investor dan negara-negara mitra kerjasama. Hasil OECD berperan penting dalam membangun kerangka kerja kelembagaan yang krusial, meningkatkan koordinasi kebijakan, dan meningkatkan kredibilitas politik eksternal Kolombia. Dari perspektif neoliberal, hal ini menggambarkan bagaimana norma, insentif, dan tekanan reputasi kelembagaan yang eksternal secara efektif membentuk perilaku politik domestik dan menciptakan struktur esensial yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap supremasi hukum. Namun analisis tersebut secara konsisten juga menunjukkan keterbatasan pengaruh kelembagaan ini, di mana OECD hanya bisa memberikan guideline kepada negara anggota, namun tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah struktural secara keseluruhan. Selanjutnya kita mengintegrasikan temuan kita di ketiga sektor tadi. Yang pertama itu OECD sebagai mekanisme untuk mengurangi ketidakpastian dan biaya transaksi. Prinsip utama institusionalisme neoliberal adalah bahwa lembaga internasional mengurangi ketidakpastian dan biaya transaksi bagi negara-negara dengan menyediakan norma, aturan, dan rangka kerja terstruktur untuk kerjasama. Akses di Kolombia ini menggambarkan prinsip ini dalam berbagai dimensi. Yang pertama, kebijakan ekonomi, tentu kepercayaan pasar dengan mengadopsi regulasi fiskal, moneter, dan perdagangan yang selaras dengan OECD, yang memberikan sinyal kepada investor internasional dan mitra dagang bahwa lingkungan kebijakannya dapat diprediksi dan sesuai dengan norma-norma internasional, sehingga menunjukkan stabilitas perpolitikan yang baik bagi perekonomian. Data juga menunjukkan bahwa arus FDI dan volume perdagangan negara anggota OECD pulih setelah COVID-19, yang menunjukkan bahwa berkurangnya ketidakpastian kebijakan dan peningkatan transparansi dan mendorong para pelaku ekonomi untuk terlibat lebih percaya diri dengan pasar Kolombia. Yang ketiga, digitalisasi di pengadaan dan pelayanan publik bersama dengan regulasi yang lebih terstandarisasi menurunkan biaya kepatuhan bagi bisnis dan meningkatkan kredibilitas penegakan kebijakan. Yang selanjutnya yaitu kepatuhan dan insentif kelembagaan. Institusi liberal juga menekankan bahwa institusi mempengaruhi perilaku domestik dengan menciptakan insentif untuk kepatuhan negara anggota. Dalam kasus Kolombia, OECD bertindak sebagai pendorong normatif dan reputasi. Reformasi yang dipicu oleh eksisi seperti selama 7 tahun Kolombia menerapkan reformasi ekonomi, sosial, dan politik yang ekstensif, mulai dari peningkatan tata kelola sektor publik hingga modernisasi lembaga peradilan. Yang kedua, tinjauan sejawat dan visibilitas internasional. Yang ketiga, koordinasi dan kelembagaan kebijakan. Hanya kita mengevaluasi hasil terhadap harapan institusionalisme neoliberal. Ada dua keberhasilan dan keterbatasan. Keberhasilannya yaitu aksesi OECD mendorong reformasi hukum dan kelembagaan yang lebih komprehensif, khususnya dalam transparansi, modernisasi peraturan kebijakan fiskal, meningkatkan kapasitas struktural dan kerangka tata kelola Kolombia. Namun hal ini juga memiliki keterbatasan di mana banyak reformasi yang masih bersifat inkremental dan alih-alih transformatif, masalah-masalah seperti korupsi, penumpukan kasus peradilan, kepercayaan publik hanya menunjukkan sedikit perbaikan, mencerminkan kendala struktural politik dan budaya yang masih persisten dan jauh mempengaruhi domestik dibanding reformasi kelembagaan. Dan itu juga sektor ekonomi dan wilayah Kolombia yang masih rentan menunjukkan bahwa kerangka
kerangka kebijakan OECD saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan struktural. Jika kita melihat hubungan kausal, apakah aksesi ini berhasil? Ada 3 dampak yang dapat kita lihat. Yang pertama, dampak secara langsung. Persyaratan OECD langsung mempengaruhi reformasi hukum, lembaga kelembagaan, kebijakan yang mendorong Kolombia untuk mengadopsi standar yang transparan, efisiensi peradilan, dan tata kelola ekonomi makro. Apa tidak langsungnya? Dengan meningkatkan prediktabilitas politik dan mengurangi biaya transaksi. Aksesi secara tidak langsung meningkatkan perdagangan API dan kepercayaan internasional, yang menunjukkan pengaruh kelembagaan yang disebutkan oleh teori neoliberal. Selanjutnya, keberhasilan bersyarat, di mana realisasi penuh manfaat reformasi kebijakan ini hanya bisa bergantung pada kapasitas domestik suatu negara dan budaya di negara tersebut. Meskipun keanggotaan memberikan guideline kepada negara anggota, namun lembaga tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu integrasi penutup. Integrasi temuan ekonomi, sosial, dan politik menunjukkan bahwa aksesi OECD telah berfungsi sebagai katalisator reformasi struktural, adopsi norma, dan koordinasi kebijakan. Mereka akan menjelaskan ekspektasi teoritis institusionalisme neoliberal dalam praktiknya. Apa ekonominya? Itu stabilitas indikator makroekonomi, pemulihan FDI, dan perbaikan hubungan perdagangan. Dampak sosialnya yaitu peningkatan terhadap tahap dalam pendidikan, kondisi ketenagakerjaan dan layanan publik. Dan yang ketiga, penguatan tata kelola, modernisasi peradilan, dan peningkatan transparansi dan peningkatan kepercayaan publik. Dan juga peningkatan kredibilitas internasional. Selanjutnya itu kita lanjut ke bab 5, yaitu kesimpulan. Kita dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu temuan ekonomi, di mana aksesi Kolombia bertepatan dengan reformasi struktural, kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas makroekonomi, yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif, namun masih dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi Kolombia yang dihadapkan oleh masalah-masalah struktural. Dan selanjutnya itu temuan sosial, di mana dalam beberapa bagian Kolombia menunjukkan dampak positif dari setelah bergabung dengan menjadi negara anggota, namun masih menghadapi masalah-masalah struktural tadi seperti ketidaksetaraan, akses yang masih minim terutama di daerah-daerah pedesaan, dan juga masalah kemiskinan. Sedangkan temuan politik merupakan bukti yang paling jelas terkait pengaruh OECD, di mana reformasi ini menerbitkan transparansi, anti korupsi, dan modernisasi peradilan dengan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan juga meningkatkan kredibilitas sebuah negara dalam skala internasional. Dalam implikasi teoritis, analisis keseluruhan menjelaskan bahwa aksesi OECD berfungsi sesuai dengan prediksi institusionalis neoliberal, yaitu mengurangi ketidakpastian, menurunkan biaya transaksi, dan memberikan insentif kepatuhan terhadap standar yang diakui secara internasional. Kolombia mengadopsi banyak reformasi untuk menurunkan biaya transaksi dan memberikan insentif untuk kepatuhan terhadap standar yang secara internasional. Namun sifat kondisinya pengaruh dari institusi ini masih bersifat kondisional. Meskipun OECD dapat menyediakan alat dan norma, efektivitas ini bergantung kepada kapasitas domestik suatu negara tersebut.
Dan yang terakhir itu saran, studi ini studi yang dilakukan oleh peneliti berkontribusi pada pemahaman peran lembaga internasional dalam membentuk kebijakan dan tata kelola domestik. Tapi masih ada beberapa area yang masih bisa dilakukan untuk penelitian lebih lanjut, seperti analisis pasca aksesi yang dilakukan setelah tahun eh, di, setelah tahun 2020 dan 2024 yang merupakan tahun eh, pada penelitian ini. Yang kedua yaitu perbandingan dengan negara berkembang lainnya, terutama negara di kawasan seperti Chili dan Meksiko. Yang ketiga yaitu analisis sektoral dan subnasional, di mana penelitian yang lebih rinci terkait sektor-sektor yang secara lebih terinci di sektor-sektor yang spesifik. Baiklah, sekian presentasi seminar hasil saya. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.